Shalom sahabat JFY Ministry, jumpa lagi dengan saya Pendeta Natali dan kita sama-sama akan masuk lagi ke dalam renungan firman Tuhan yang terambil dari Markus 4 ayat yang ke-35 sampai dengan 41. Saya akan bacakan firman Tuhan buat kita semua dengan judul perikopnya Angin Ribut Diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Sahabat JFY Ministry, saat ini kita sama-sama sudah membaca kebenaran firman Tuhan, dan saya mendapatkan satu perkataan dari Tuhan Yesus pada ayat yang ke-40. Dikatakan, lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Ya. Kalimat ini bersanding bersama-sama, takut dan tidak percaya. Dengan kata lain, takut identik dengan tidak percaya. Segala sesuatu yang membuat kita takut, kecuali takut kepada Tuhan, itu menunjukkan ketidakpercayaan kita. Ya, di dalam kebenaran firman Tuhan, di dalam Alkitab, ada 365 kali kata jangan takut. Jangan takut kalau 365 kali, berarti dalam setahun hidup kita harus dipenuhi dengan jangan takut, ya. Jadi satu hari ada jangan takutnya, hari besok ada lagi jangan takut, sampai 365 kali di dalam Alkitab. Yang berarti dalam satu tahun, karena satu tahun sama dengan kurang lebih 365 hari. Dalam satu tahun full kita dilarang untuk takut. Kenapa? Karena kita punya Tuhan yang hebat. Kita punya Tuhan yang hidup. Kalau kita percaya kepada Tuhan, maka kehidupan kita adalah seharusnya kehidupan yang tidak ada ketakutan. Ya, sekalipun keadaan dunia ini membuat kita memancing rasa takut kita, membuat kita menggiring kita untuk menjadi takut, ya, untuk menjadi stres, untuk menjadi akhirnya sakit, ya kan, jadi lemah karena dari pikiran kita yang dihantui dengan bermacam-macam pemikiran yang membawa kita takut, kita dirasuk dengan ketakutan. Nah, saat ini renungan firman Tuhan katakan, Tuhan Yesus bilang, "Mengapa kamu tidak percaya? Mengapa kamu begitu takut?" Ya. Kebersamaan kita bersama Tuhan Yesus seharusnya menjauhkan kita dari rasa takut. Karena Tuhan Yesus ada buat kita. Dia Immanuel, ya. Dia Tuhan yang beserta dengan kita. Dia berjanji dia beserta dengan kita, ya, sampai pada kesudahannya. Luar biasa, ya. Dia adalah Immanuel dan dia selalu siap untuk menolong kita. Meskipun
kita seringkali merasa sepertinya Tuhan tidur ya. Murid-murid waktu itu berpikir bahwa Tuhannya tidur ya kan. Tuhan itu santai, kok tenang aja, sementara kita dalam badai ya. Luar biasa, angin ribut ini, badai ya, ketakutan. Tapi ternyata Tuhan kita itu Tuhan yang menenangkan ya. Dia bisa mendiamkan badai ya, badai sekeras apapun yang datang pada kita, selama Tuhan ada beserta dengan kita, seharusnya kita tidak perlu takut lagi. Seharusnya kita tenang karena kehadiran Tuhan sebenarnya menenangkan, membawa damai sejahtera, membawa ketenangan bagi kita, membawa ketentraman, memberikan keamanan bagi kita. Jadi sekalipun gejolak, badai ya dalam bentuk apapun datang pada kita, sebenarnya selama Tuhan ada sama kita ya, itu ada pertolongan, selalu ada jalan keluar. Tuhan Yesus katakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Dialah yang membuka jalan, dialah yang membuat jalan ya. Sekalipun ada hal-hal yang membuat kita sepertinya ditinggalkan Tuhan, sepertinya kita seorang diri mengalami segala persoalan hidup kita yang berat, tapi sebenarnya Tuhan ada sama kita, sekalipun tidak terlihat oleh mata jasmani kita, tapi sesungguhnya Tuhan itu ada, dan Dia melihat, Dia tahu betul ya ketakutan kita, Dia tahu betul pergumulan kita. Maka kehadiran Tuhan adalah kehadiran yang memberikan solusi bagi setiap kita. Nah, hari ini marilah ya dengan renungan yang singkat ini, biarlah kita semua kembali menyadari bahwa Tuhan hadir buat kita. Dia ada untuk menolong kita. Dia ada untuk menenangkan kita, untuk menghalaukan ketakutan dari setiap kita. Demikian renungan singkat saat ini. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, dengan pertolongan Roh Kudus kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur untuk renungan firman Tuhan pada saat ini Tuhan. Dan kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, segala ketakutan kami pasti hilang di saat kami menyadari Engkaulah Immanuel, Tuhan yang beserta dengan kami. Terima kasih Bapa, berkatilah setiap kami yang sudah mendengarkan renungan ini, dan biarlah kami terus belajar untuk hidup tenang bersama Tuhan, hidup tenang di dalam Tuhan, menjauhkan dari segala ketakutan. Terima kasih Bapa, di dalam berkat nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Sahabat, demikian renungan kita saat ini. Sampai jumpa pada renungan-renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.